Cerita anime pun berlanjut di Spermie Gridlock chapter 755. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Kali ini Lusu tengah berada di tempat lain. Lebih tepatnya dia telah dikurung oleh Miao Miao. Dan pada kali ini Lusu kemudian mendapatkan undangan dari temannya, yakni undangan pernikahan. Lusu kemudian bersiap untuk memakai pakaiannya dan menunggu temannya untuk datang ke tempat Lusu. Sementara itu di rumah Lusu ada cekcok antara ibu Lusu dan juga ayahnya. Sang ibu berkata, "Kenapa engkau begitu?" ucapnya kepada sang ayah. Tapi sang ayah kemudian berkata kepada ibunya Lusu bahwasanya dia tidak kenapa-napa. Ini hanya sesuatu yang perlu dijalani. Lusu kemudian termenung di balik jendela. Ia tidak tahu apa yang ia pikirkan. Yang ia tahu di dalam dirinya kali ini ia tidak memikirkan siapa-siapa, kecuali seseorang yang telah ia tunggu sejak lama. Kenapa kali ini pikiranku sedikit aneh? Apakah aku memikirkan sesuatu? Mungkin aku lagi memikirkan Ayang. Lusu kemudian menatap ke arah atas awan dan dia bingung. Dia menunggu Cheng Zuan untuk datang ke rumahnya. Tak lama setelah itu, Lusu bersiap untuk memakai pakaiannya dan akan pergi ke tempat biasa, yakni mendatangi undangan teman. Setelah selesai rapi-rapi baju, Lusu kemudian bersiap untuk berangkat. Tak lama setelah itu, Cheng Zuan dan juga Cheng Qi mengetuk pintu. Ia kemudian datang dan menghampiri Lusu. "Hei Lusu, kenapa engkau lama sekali? Apakah engkau lagi bete amat? Atau engkau lagi ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan?" ucap Cheng Zuan kepada Lusu. Lusu hanya diam saja. Ia mengetahui bahwasanya temannya itu tengah datang. Cheng Qi kemudian berkata, "Ayo Lusu, kita mengunjungi teman kita yang saat ini sedang mau menikah dan semoga kamu bisa menyusulnya," ucap Cheng Qi kepada Lusu. Cheng Zuan kemudian menyemangati Lusu bahwasanya hidup ini adalah tentang dirinya dan orang lain di sampingnya. Kenapa Lusu tidak berpikiran seperti itu? Tak lama setelah itu Lusu kemudian menoleh ke arah Cheng Zuan. Ia mengatakan kepada Cheng Zuan, "Betul juga, ini adalah hidup, kita harus menjalaninya. Mungkin dengan seorang pasangan. Ayo kita pergi untuk menemukan seseorang." Lusu kemudian bersiap untuk meninggalkan rumahnya. Ia akan menuju rumah tempat pengantin berada. Lusu kemudian beranjak bersama dengan Cheng Zuan dan juga Cheng Qi. Ia menuju ke rumah pengantin. Beberapa saat kemudian Cheng Zuan juga berkata kepada Lusu, "Hei bro Lusu, kapan engkau segera menikah? Apakah setelah ini giliran kamu yang menikah? Atau aku aja duluan yang menikah?" ucap dari Cheng Zuan kemudian memeluk Lusu, atau lebih tepatnya mengangkat tangannya tepat ke arah Lusu. Cheng Qi juga berkata kepada Lusu bahwasanya ia sudah cukup dewasa dan juga seharusnya dia bersama dengan orang lain. Di tempat pernikahan di sini tengah ada banyak orang. Orang-orang sambil makan yang enak-enak. Cheng Zuan kemudian berjalan ke depan. Yang mengetahui bahwasanya temannya itu kali ini tengah menikah. Tapi Cheng Zuan juga menginginkan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh temannya itu. Cheng Zuan kemudian berbisik kepada temannya, "Hey bro, jangan lupa nanti kau berikan kepada aku ya. Itu agar aku bisa sesegera mungkin mendapatkan cewek yang cantik," ucap Cheng Zuan kepada sang pengantin. Tak lama setelah itu MC kemudian berkata, "Hayo semuanya, ini giliran Anda untuk mendapatkan pasangan setelah ini. Bunga-bunga ini akan kita lempar ke arah orang yang tepat." Semua orang kemudian bersorak. Ia menginginkan bahwasanya setelah ini mungkin saja mereka akan menempuh hidup baru. Tapi tidak dengan Lusu. Lusu pun memiliki muka yang murung. Ia bingung apa yang sedang ia pikirkan. Di balik keramaian Lusu pun kebingungan juga. Ia tidak tahu harus memilih yang mana. Semua orang kemudian lantas bersorak, "Ayo, ayo, lempar ke sini, woi, lempar ke sini semuanya, woi, sini, aku juga ingin dapat." Woi, semua orang pun sangat meriah. Tapi beda dengan Lusu. Lusu berpikir bahwasanya pernikahan ini mungkin pernikahan yang aneh.
Tapi 2 menit berselang tiba-tiba seuntai bunga kemudian meloncat ke arah Lusu dan tiba seketika Lusu hampir menangkap bunga itu dan bunga itu terjatuh tepat di depan Lusu. Lusu pun bingung apakah ingin mengambil bunga itu atau membiarkan saja di tempat itu. Lusu segera mungkin ingin meraihnya, tapi tak lama setelah itu banyak orang yang kemudian bingung. Hei, kenapa tidak diambil Lusu? Hei, Lusu itu kenapa? Kenapa dia tidak mengambilnya? Padahal itu adalah keberuntungan untuknya, ucap seseorang kepada orang yang lain. Lusu pun kebimbangan, dia harus mengambil atau tidak. Tak lama setelah itu seorang perempuan kemudian mendekat ke arah Lusu dan mengambil bunga itu. Ia mendapatkan hal yang spektakuler. Ya, terima kasih karena engkau tidak membutuhkannya, maka aku akan mengambilnya, ucap seseorang kepada Lusu. Kali ini Lusu pun hanya bisa bingung. Di tempatnya pun ada cewek cantik. Oh ya, ambil saja sepuasmu, aku tidak butuh itu, ucap Lusu mengatakannya. Mungkin Lusu hanya butuh uang saja, tapi di dalam hatinya kini dia hanya hampa. Ia tak memiliki siapa-siapa, bahkan dia bingung, apakah bunga ini bagus untukku? Sang perempuan itu pun kemudian berkata kepada Lusu, "Hei Lusu, apakah kau mau bunga ini?" Ucapnya mengatakan itu kepada Lusu. Lusu pun bingung, apa yang aku pikirkan? Apakah aku memikirkan seseorang, tapi kenapa di pikiranku orang itu tidak ada? Lusu hanya menatapi bunga tersebut dan bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Yang ia tahu di dalam hatinya ada seseorang, tapi orang itu siapa Lusu pun juga bingung. Tak berselang lama, Lusu kemudian meneteskan air mata tepat ke arah bunga yang tengah dipegangnya. Tes, semua orang kemudian bersorak dan di sini sang MC berkata kepada Lusu, Hai, gadis yang cantik, bukan, itu adalah laki-laki. Hei kau, kenapa kau menangis? Ucap sang MC kepada Lusu. Sang MC pun bingung, Lusu pun juga bingung apa yang lagi dia pikirkan. Tiba-tiba Lusu sedikit menangis. Tidak. Saya tidak memikirkan apapun. Saya cukup bahagia dengan pesta ini. Mungkin pesta ini bisa dilanjutkan. Ayo, ucap Lusu kepada sang MC. Waktu terus berjalan dan kali ini temannya Lusu kemudian mendapatkan sesuatu. Chang Zuan berkata kepada Lusu bahwasanya mungkin ini adalah bayi yang imut. Hei, kau tahu Lusu? Ini adalah bayi yang imut. Ini mirip sepertiku, ucap dari Chang Zuan mengirimkan pesan kepada Lusu. Ia berkata bahwasanya Lusu tidak boleh tinggal diam. Ia harus bersama dengan seseorang. Tapi Lusu kemudian menatapi HP-nya. Ia kemudian beranjak ke ruang tidur dan tidur sejenak. Ia memikirkan bahwasanya di dalam hatinya tetap ada seseorang, tapi Lusu tidak tahu siapakah orang itu. Lusu kemudian sedikit bingung. Sambil berpikir, waktu terus berjalan dan Lusu mulai kebingungan. Ini hanya sesuatu yang biasa. Tiap hari Lusu hanya mondar-mandir ke rumah dan keluar. Malam telah tiba dan kali ini Lusu ingin keluar bersama dengan teman-temannya. Ia kemudian melihat ponselnya bunyi berdering. Itu tandanya dia harus keluar rumah dan ingin melakukan sesuatu. Lusu kemudian beranjak untuk pergi dan kali ini umurnya terus dewasa dan ibu serta ayahnya telah meninggal. Ia hanya tinggal sendirian dan dia harus membayar semua tunggakan-tunggakan yang telah ia bayarkan selama ini. Setelah orang tuanya telah tiada, kali ini Lusu berumur sangat banyak. Ia pun bingung karena dia harus membayar tunggakan-tunggakan. Tak berselang lama, Lusu kemudian meninggalkan tempat tinggalnya. Ia kemudian menuju ke suatu tempat agar bisa hidup dengan layak. Tapi Lusu kali ini seperti gembel, lebih tepatnya gelandangan, mohon maaf. Lusu kemudian beranjak untuk meninggalkan tempatnya. Tepat di umur 47, Lusu tidak mendapatkan siapa-siapa. Ia hanya minum minuman saja. Ini adalah minuman Coca-Cola. Kalian bisa membelinya di toko terdekat.
Oke, Lusu terus minum dan tiap hari melakukan itu. Dan Lusu bingung bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Teman-temannya telah menikah sejak lama, tapi Lusu tidak hingga saat ini. Lusu pun kebingungan dan dia kemudian meminum seteguk air. Lusu kemudian diundang oleh Cengki dan berserta teman-temannya yang lain. "Hei Lusu, apakah kau mau hidup seperti ini? Ayo minum denganku," ucap Cengki mengatakan itu kepada Lusu. Lusu kali ini pun bersiap. Ia kemudian ikut minum bersama dengan teman-temannya. Tapi Lusu bingung apa yang ia harus lakukan di tempat ini. Cheng Zuan yang saat itu bersama dengan Cengki pun kelelahan. Ia minum cukup banyak dan ia meninggalkan desir-desir tebu. "Wah, aku minum terlalu banyak. Mungkin ini membuatku cukup pusing," ucap Cheng Zuan yang saat ini meminum Coca-Cola. Oke, aku akan minum lagi. "Hei Lusu, apakah kau mau minumnya sepertiku?" ucapnya mengatakan itu. Cheng Zuan kemudian berkata kepada Lusu, ia mengatakan bahwasanya mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk Lusu berumah tangga. "Hei Lusu, apakah engkau tidak ingin berumah tangga sepertiku? Kau ini sudah tua. Tapi engkau tidak berumah tangga, apakah kau enak seperti itu?" ucap Cheng Zuan mengatakan itu. Cengki pun berpihak kepada Cheng Zuan. Ia kemudian berkata kepada Lusu, Lusu, itu benar, kau harus menjalani hidup-hidup ini. Meskipun itu cukup berat dan orang tuamu sudah tiada, kau harus tetap hidup bersama dengan kami dan semua orang yang kau tunggu," ucapnya mengatakan itu. Hari mulai larut dan mereka pun terus minum sampai malam. Cengki kemudian berkata kepada Lusu, tapi Lusu tidak mengatakan sepatah kata pun. "Hei Lusu, kenapa kau diam saja? Apakah kau tidak mendengarkanku? Kau ini cukup dewasa untuk menjalani hidupmu," ucapnya mengatakan itu. Lusu sedikitnya merenung, ia mengetahui bahwasanya mungkin ini adalah tugasnya. Tapi kenapa di pikirannya ada seseorang yang belum ia gapai selama ini? Itu lebih tepatnya Xiao Yu yang kali ini dibawa oleh Miao Miao. Lusu kemudian melupakan semuanya. Ia kemudian mengambil minumannya kembali. Mungkin ini lebih enak. Lusu kemudian meneguk minumannya dan kali ini ada Cengki kemudian berkata kepada Lusu, Lusu, kau sudah tua selama ini. Kau ini ngapain? Apakah kau ingin terus seperti ini? Kau akan mati setelah ini. Hiduplah seperti sedia kala, ucap Cengki mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya Cengki dan Cheng Zuan perhatian kepada Lusu. Tapi kenapa Lusu seperti itu? Lusu, apakah kau memang seperti itu? Kau ini carilah seseorang yang kemudian bisa bersamamu, ucap dari Cengki berkata dengan Lusu. Lusu kemudian berpikir bahwasanya mungkin saja itu bisa dilakukan, dan kali ini mungkin dia akan mencari seseorang. Kau tahu bahwasanya hidup ini cukup aneh. Aku sampai detik ini belum mendapatkan seseorang, padahal di hatiku ada seseorang, tapi aku tidak tahu siapa itu. Apakah kau mengetahuinya? Ucap Lusu berkata dengan Cengki dan Cheng Zuan. Selang beberapa saat kemudian mereka minum terus dan hari terus berjalan dan malam terus berlalu. Mereka pun asik-asik. Tapi Lusu sambil minum juga berpikir sesuatu. Apakah ini adalah hidupku yang sesungguhnya? Tidak ada sesuatu yang indah. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Apakah aku menunggu seseorang? Tapi itu siapa? Pikir Lusu. Jalanan mulai sepi dan kini mobil-mobil telah terparkir. Dan tiba saatnya Lusu untuk kembali ke pelukan dirinya. Lusu kemudian tersenyum. Ia meratapi bahwasanya hidup ini memang harus dijalani, tidak untuk direnungkan. Mungkin dia akan mendapatkan seseorang yang akan ia dapatkan. Dan kali ini ia kemudian meminum seteguk air kembali. Mungkin rasanya lega bisa memiliki seseorang di dalam hati kita. Tapi apakah kita seperti ini? Ucap Lusu mengatakan itu kepada Cheng Zuan dan juga Cengki yang hidupnya lebih baik ketimbang Lusu. Lusu kemudian berpikir bahwasanya ia akan menjalani hidupnya dan ia akan kembali.
pikirnya. Di tempat lain di sini, Xiaoyu mengetahui bahwasanya pikiran Lusu cukup aneh. Apakah itu yang dijalani oleh Lusu? Ia tidak tahu bahwasanya kali ini Lusu tengah berada di tempat yang aneh. Tapi ia tidak tahu siapa itu Xiaoyu. Ada seseorang yang ada di dalam hatinya, sampai tua bahkan sampai mati. Di tempat lain itu, di sini Xiaoyu tengah dirantai oleh Miao Miao. Sementara Miao Miao kemudian berkata kepada Xiaoyu, Xiaoyu, apakah engkau tahu itu adalah jalan hidupnya? Jadi apa menurutmu? Apakah ia harus melakukan hal ini, melewati kesengsaraan? Ucap dari Miao Miao kepada Xiaoyu. Xiaoyu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia pun hanya bingung apa yang dikatakan oleh Lusu itu. Aku tidak tahu bahwasanya pikiran Lusu seperti ini. Bahkan hidupnya diarahkan ke arah yang lain. Kau mungkin saja tidak bisa melewati hal itu. Kau tahu bahwasanya Lusu itu memang seperti itu. Ia harus menjalani hal itu untuk mendapatkan sesuatu di dalam hatinya, yakni kecintaan. Xiaoyu kemudian menangis di dalam hati dan berpikir bahwasanya ia akan bersama dengan Lusu selama-lamanya untuk mendampingi hidupnya sampai akhir hayatnya, biar Lusu tidak kesepian. Dengan nada yang marah, di sini nampaknya Xiaoyu kemudian berkata, "Hei kau, lepaskan Lusu atau aku akan menghajarmu. Setidaknya dia bisa hidup bersamaku. Kau tahu itu?" Ucap Lusu mengatakan itu kepada Miao Miao. Xiaoyu cukup bingung apa yang dilakukan oleh Miao Miao dan dia tidak mengetahui siapa itu Miao Miao. Lantas Miao Miao kemudian berkata kepada Xiaoyu, "Hei, kau tahu aku adalah api yang ada di dalam hatinya. Api yang berada di titik terakhir nebula ketujuh. Dan jika itu berhasil, kekuatannya akan meningkat drastis. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter yang selanjutnya."